Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Pagi hari ini dari Sahabat Tuhan kita berjumpa kembali saudara di minggu yang pertama atau sahabat yang pertama di bulan September tanggal 5 tahun 2021 Masehi. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima warta pagi hari ini dan sudah membaca di sana, maka saudara akan mendapatkan satu tema bulan ini, yaitu akar kehidupan. Saudara dan saya pasti mempunyai latar belakang dan juga mempunyai kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi yang kita ketahui bahwa hari ini kita beriman dengan iman yang sama, yaitu Kristus, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, akar kehidupan kita ada di mana hari ini, ya. Dan pagi hari ini ada tema kepada saudara dan saya sampaikan. Tema kita adalah akar kehidupan orang percaya. Jadi tema bulanan kita adalah akar kehidupan, tetapi saya bahas lebih sederhana atau lebih sedikit, ya, lebih fokus di dalam akar kehidupan orang percaya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka saja di dalam kitab Kolose, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Suratan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus satu ketika di Kolose mengingatkan bagaimana posisi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu penting saudaraku, sebab dikatakan kamu telah menerima Kristus. Yes, saya dan saudara telah menerima Kristus. Dan hendaklah hidupmu yang dimaui Tuhan, maksudnya oleh Rasul Paulus ini, tetap hidup di dalam Kristus. Kemudian dia menyampaikan hal yang sangat mendasar, yakni apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, di dalam Dia yang saudara percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dari akar itulah engkau dibangun, bertumbuh, ya, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Dan kesemuanya ini mengajarkan bahwa hatimu nanti akan bersyukur. Betapa dahsyatnya kalau kita memilih akar kehidupan itu di dalam Kristus. Maka Rasul Paulus ini mengingatkan posisi ini. Karena itu penting saudaraku. Kenapa? Karena hari ini orang-orang diajarkan oleh media sosial. Hari ini orang diajarkan dengan sebegitu luasnya, tanpa ada filter sama sekali. Dan bahkan saudaraku, semua dianggap benar oleh kita. Sampai kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Saudara, ini penting katanya Rasul Paulus. Kalau engkau mempunyai akar iman yang tidak salah, memilih Kristus, maka dari akar itulah tumbuh iman kita. Maka saudaraku, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Bagaimana kita harus mengetahui bahwa kehidupan kita ini masih berakar di dalam Kristus, bukan kepada yang lain. Loh, apa bisa? Loh, bisa saja. Kita awalnya ditanam di dalam Kristus. Awalnya engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dalam perjalanannya engkau bergeser. Ya, saya bisa bergeser, saudara juga bisa bergeser. Kenapa? Karena banyaknya segala hal yang kita terima, ya, dan kita harus berhati-hati. Ya, jadi yang pertama adalah berhati-hatilah dalam hal nasihat dan pengajaran. Dalam hal nasihat dan pengajaran, agar kita tidak keliru jalan, saudaraku. Maka di ayat yang ke-8 di dalam Kolose 2 ini dikatakan, Kolose 2 ayat ke-8, hati-hatilah. Ya. Jadi kalimat ini penting kalau saudara rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau diminta Tuhan, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Wah, ini saudaraku, ternyata Tuhan mengajarkan kita
Lihat dulu akar kehidupanmu di mana. Kalau engkau menetapkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya pegang itu selamanya. Jangan sampai ada hal-hal yang menawar, artinya engkau sudah dibebaskan dari hal-hal masa lalu, engkau dibebaskan dari orang-orang yang belum merdeka, dan hari ini engkau telah diselesaikan. Tuhan mengajarkan kepada kita, dilempar ke tubir yang dalam. Sejauh timur dan barat Tuhan menyelesaikan. Tapi kenapa engkau diajarkan untuk menarik kembali hal-hal yang masa lalu? Saudara, hati-hati. Karena ini kita akan ditawan lagi dengan filsafat yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Loh, apa bisa orang Kristen seperti ini? Banyak, saudaraku. Hari ini kita terseret kemana-mana. Ya, akibat dari hal-hal yang kita tidak tahu. Kita tidak pernah kembali seperti Tuhan mengatakan di kitab Kolose ini. Cari aku, akarnya di aku. Kalau akarnya di dalam Kristus, tenang semuanya, aman. Apapun permasalahan saudara, berat sekalipun tenang. Kenapa? Karena akar kita kuat. Ya, kalau di firman yang lain, kalau orang mau bangun yang bagus rumah itu, jangan di atas pasir. Nanti kalau ada air banjir, hilang rumah kita, ambruk. Kita harus ada di tempat yang cukup kuat. Saudaraku, yang pertama sudah jelas, berhati-hatilah. Jangan kau ditarik-tarik dengan filsafat kosong. Engkau ditarik dengan nasihat-nasihat palsu. Ya, yang itu ajaran turun-temurun. Sepertinya baik, saudara. Ya, atau berbicara tentang roh-roh. Hari ini kita hanya tahu roh Kristus, yaitu Roh Kudus. Jangan roh yang lain. Tidak usah kita ditarik-tarik ke sana, saudara. Ya, yang kedua, kembali belajar mengenali tujuan awal kita menerima Kristus. Jadi kalau kita tahu akar kehidupan kita benar, belajar kembali seperti anak sekolah minggu. Jangan malu, saudara. Mungkin kita tersesat terlalu jauh. Kita berjalan di belantara kehidupan terlalu jauh. Sehingga kita merasa, wah, nasihatku luar biasa. Nasihat si A, si B, pengajar si B. Wah, hebat. Tidak, saudara. Hari ini engkau diizinkan Tuhan tersesat, tidak apa-apa. Tapi kembali kepada akar kehidupan yang benar. Kembali kepada tujuan awal kita. Kenapa sih saudara menerima Kristus? Ayolah, kita pahami yang sederhana ini. Jangan terlalu hebat dulu. Karena yang sederhana kadang ditinggalkan. Justru itu yang prinsip. Justru itu yang mendasar. Filipi 3:10. Ya, Filipi 3:10 sampai 11. Yang ku kehendaki. Apa, saudara? Yang dikehendaki Tuhan itu loh apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Kristus, dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa? Penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara mengikut Kristus itu tujuannya ini, ya. Boleh nggak itu dengan hal-hal yang bukan seperti yang disampaikan ini? Sebab Filipi 3:10-11 berbicara satu hal, keselamatan rohmu nanti. Itu keselamatan. Apakah engkau harus menderita? Enggak apa-apa. Jangan takut menderita. Jangan pergi dari penderitaan. Tuhan enggak pernah pergi dari penderitaan. Mati pun Dia terima. Ya, oleh sebab itu ini yang benar pengenalan ini. Ya, jangan cepat-cepat jadi orang Kristen lepas dari penderitaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, justru penderitaan itulah ciri khas orang Kristen yang benar. Amin. Di mana aku akan menjadi serupa. Kalau serupa itu ya berarti ikut dengan kematiannya. Susah memang ikut jadi anak Tuhan. Tapi hari ini pengajaran tidak demikian. Engkau diajari lepas dari penderitaan. Cepat-cepat selesai dengan dari penderitaan. Bahkan engkau dimimpikan, engkau sehat, engkau kaya, engkau pintar, engkau hebat. Bukan itu tujuan kita di dalam Tuhan. Itu mah bonus, saudaraku. Ingat, orang kaya itu diberkati itu bonus berarti. Diberi kesehatan itu bonus.
Lah nanti kalau tidak sehat, saudara menghujat Tuhan. Salah kan ini? Kalau saudara tidak kaya, menghujat Tuhan. Kalau saudara tidak pinter, menghujat Tuhan. Kalau saudara tidak hebat, menghujat Tuhan. Ini salah akar ini. Tapi ini yang diajarkan pengajaran nasihat yang ada di media sosial hari ini. Saudara, itu bonus. Nggak dapat, nggak apa-apa kok. Bonus itu kan begitu. Beli dulu baru dapat bonus. Yang penting beli dulu. Nggak ada ceritanya dapat bonus beli. Enggak. Makanya pengajaran yang benar itu hati-hatilah, sebab yang ku kehendaki, yang Tuhan kehendaki itu bukan saudara kaya, ndak, sehat terus, ndak begitu. Apapun dalam penderitaannya asal kau tetap di dalam Kristus, itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi akar ini penting. Kalau engkau berakar yang salah, engkau cepat gelundung, saudara. Kena masalah gelundung, ya. Kenapa? Di atas pasir, ya. Yang ketiga, berakarlah di dalam Kristus agar engkau dapat menyerap. Akar itu tugasnya apa sih? Menyerap sari-sari makanan untuk bertumbuh. Lah kalau engkau menyerap tidak di dalam Tuhan, tetapi dalam pengajaran-pengajaran yang kadangkala Injil dicampur-campur dengan dunia, maka yang kita terima juga gado-gado makannya. Rujak barangkali, ya. Tidak sama seperti yang Tuhan inginkan. Menyerap sari makanan yang benar dan yang menghasilkan buah lebat dan benar. Kita lihat banyak orang Kristen bergumul tidak berbuah-buah. Jangan-jangan dia menyerap makanan yang salah sehingga tidak ada buah yang didapat. Ya, tidak ada kedewasaan, tidak ada buah yang dirasakan. Yang ada hanya pahit. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan katakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia, maka apa saudara? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Hari ini engkau berapa lama ikut mengikuti Kristus? Tapi ternyata buahnya akhirnya pahit. Ternyata buahnya hancur-hancuran. Pohonnya kering. Rantingnya tidak gemuk, saudaraku, daunnya tidak hijau, buahnya pahit, buahnya masam. Yang salah bukan Tuhan, yang salah akar kehidupanmu yang kamu cari salah. Banyak anak Tuhan tersesat di belantara dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki Tuhan bukan kau hebat, yang dikehendaki Tuhan bukan kau punya rumah banyak, mobil dan segala macam, bukan ternyata. Ternyata yang dikehendaki pengenalan dalam penderitaan. Kalau engkau mau lari dari penderitaan, kau tidak akan sama dengan Kristus. Tidak apa-apa, terima semua penderitaan dengan sukacita. Dan kau terima untuk menjadi akar, serap sari-sarinya. Maka lihat, engkau akan cepat berbuah, engkau gemuk bertumbuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara.